Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Iya, baik. Bapak Zulkifli, ya. Bagaimana menurut Bapak saat ini terkait tentang mengenai penanganan dari kejahatan cybercrime di Indonesia terkhususnya? Ya, kalau untuk penanganan ya, Iya. ini sangat minim sekali ya. Karena banyak para pelaku yang tidak tertangkap ya, sesuai dengan yang sebelumnya saya jelaskan, sangat sulitnya untuk mencari pelaku gitu. Jadi kalau untuk para pelaku di sini ada berapa kasus telah bisa diselesaikan. Salah satu kasus kayak Buniyani, kayak si Ahmad Dhani, Ya. itu cuma berapa kasus saja. Padahal di luar sana lebih banyak kasus-kasus yang sama seperti itu. Kayak memberikan informasi kayak berita-berita bohong, menyebarluaskan berita bohong dan yang lain-lain. Seperti pornografi juga mengirimkan suatu video terhadap teman ke temannya atau menyebarluaskan suatu video, itu belum bisa terselesaikan. Jadi kalau untuk penanganannya ini ya sangat-sangat minim sekali. Karena yang melakukan kejahatan ini orang yang ahli IT juga. Kalau orang yang ahli IT, maka untuk mencari pelaku ini orang yang ahli IT juga. Sedangkan orang ahli IT kita ya masih sedikit juga, karena ya pemerintah kebanyakan lebih para ahli-ahli ini yang melakukan suatu tindak pidana namanya hacker gitu, hacker dan cracker gitu. Yang cracker ini yang jahat misalnya gitu, yang crackernya ini dimasukkan ke dalam penjara, tidak dimanfaatkan. Coba dimanfaatkan untuk mencari para pelaku sesama profesi yang bukan profesi ya, sesama yang melakukan kejahatan gitu, kayak cracker yang membobol, yang merusak, memberikan virus dan yang lain-lain gitu. Jadi untuk penanganannya ini sangat minim sekali karena kita sangat kurang terhadap orang yang ahli-ahli IT yang dalam menangani kasus ini. Ya kalau seandainya banyak ya pasti udah terselesaikan lah semua kasus, tetapi di sini sangat sedikit lah kasus yang terselesaikan. Berarti penanganannya masih minim ya Pak Masih ya? minim sekali. Oke, saya mau ke Ibu Airin. Bu, apa wujud ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban cybercrime itu sendiri? Kalau wujud ganti rugi kita cerita sebenarnya hampir sama juga ya dengan apa penjelasan Pak Zul tadi. Karena kan ganti rugi ini lebih dibawakan secara perdata, ya kan, daripada denda. Sebenarnya denda juga bisa dibawakan, tapi jarang digunakan kayak gitu. Di dalam hukum kita atau hukum Indonesia itu ada yang namanya litigasi dan non litigasi, ya. Kalau litigasi itu secara di pengadilan, nah sedangkan non litigasi itu di luar pengadilan. Kalau kita misalnya bercerita tentang wujud ganti ruginya seperti apa sih? Untuk penanganan cybercrime yang khususnya e-commerce ya, karena cybercrime luas, itu sangat susah memberikan atau memulangkan kembali kerugian dari si korban, seperti itu. Kenapa? Misalnya kita contohkan, si A melakukan transaksi online kepada si B. Si B ini kita nggak tahu jelas atas dasar tokonya dari mana kayak gitu kan, terus habis itu pemiliknya siapa kayak gitu. Nah, bagaimana caranya mau minta ganti rugi kepada orang tersebut? Karena kalau mau mengajukan ke pengadilan pun tentu kan harus membawa alat bukti yang kuat kayak gitu. Nah, kemudian harus dilihat lagi orang tersebut, misalnya lokasinya, contoh dia buat lokasinya di Jakarta, ternyata dia di Papua. Nah, transfer orang yang menjadi korban ini misalnya nominalnya itu 500.000. Ongkos dari Papua ke Batam kan mahal. Nah, itu yang menjadi kendala nantinya kayak gitu. Baik itu dari segi pengadilan ya, litigasi tadi ataupun di luar pengadilan penyelesaiannya. Biasanya wujud ganti ruginya itu apabila ada toko-toko online yang memang benar-benar jelas gitu. Biasanya polisi gitu sih, memberikan saran, belilah sesuatu atau transaksi e-commerce-nya itu ke tempat-tempat yang jelas, bukan ke tempat-tempat yang tidak jelas penjualnya, seperti itu. Ya, baik. Ya, saat ini juga kita sudah ada masuk pertanyaan melalui email dari Diwan Supit. Hai Prodi Talk, saya seorang pelajar SMP dan kebetulan saya punya masalah pada mata.
agak sedikit juling. Akhir-akhir ini saya nggak pernah lagi pakai media sosial saya sebab setiap saya upload foto saya dibully. Haruskah saya memberitahu kepada orang tua tentang masalah ini? Nah, menarik ini mungkin Bu. Ini adalah salah satu tindak kejahatan cyberbullying ya Bu ya? Iya. Nah, oke, akan saya jawab. Sebenarnya untuk masalah tadi kan dia terkena yang nama cyberbully karena matanya ya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi tindak pidana cybercrime gitu. Nah, bisakah dia melaporkan? Konteksnya bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang namanya cacian atau makian terhadap foto yang dia upload dan kemudian dia mau membuktikan, kita lihat dulu yang pelakunya ini di mana lokasinya kayak gitu. Kalau misalnya si korbannya ini dia mau melaporkan, nggak ada masalah, bagi polisi itu nggak ada masalah, laporkan karena kan dia merasa dirugikan di situ kan. Tapi dia harus mengumpulkan yang namanya bukti. Kemudian seandainya ketangkap pun yang si pelaku dan tentu kan misalnya pelakunya dari luar negeri atau pelakunya dari luar kota yang jauh. Nah, nggak mungkin kan polisi langsung bayar tiket ke sana kayak gitu. Operasionalnya jatuhnya nanti seperti itu. Si pihak korban itu berhak untuk melaporkan. Kalau dia merasa dirugikan berhak untuk melaporkan seperti itu. Oke, bagaimana kalau misalnya pelaku Kawan-kawannya. pelakunya ini juga di bawah umur yang sebenarnya belum bisa terkenai dengan hukum gitu? Nah, kalau untuk di bawah umur ini sebenarnya ada tindakan yang orang dewasa lakukan, kemudian anak-anak juga, dia kan ada nanti kan namanya penjara anak ya. Nah, anak itu sebenarnya bisa juga dipenjara, tapi penjara yang konteksnya di sini itu di bawah apa namanya? Di bawah apa sih namanya Pak? Bapas kayak gitu, bukan lapas dia, karena dia beda, gitu. Ya mungkin sedikit saya tambahkan ya. Ini kalau soal bully berarti udah masuk ke pencemaran nama baik atau penghinaan. Kalau di dalam Undang-Undang ITE itu ada di pasal 27 ayat 3-nya. Kalau dikatakan kalau anak-anak di dalam undang-undang itu ya cukup jelas karena dikatakan di sana setiap orang. Jadi kalau udah setiap orang, ya siapa saja, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orangnya itu cuma bisa duduk di atas kursi yang ya siapa saja, setiap orang yang ya kecuali yang dibawa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar gitu di dalam pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau walaupun itu anak-anak masih tetap dikenakan dengan pasal 27 ayat 3 ini karena di sana ada di keterangan setiap orang mentransmisikan, mendistribusikan yang dapat diaksesnya itu bisa kena. Karena di sana dia telah menghina mungkin lewat Facebook, mengirim foto atau lewat Instagram, di sana komen dan dibully. Di sana kan sudah melakukan suatu penghinaan. Makanya tadi alat buktinya itu ya silakan di foto atau di print apa yang dihina terhadap si korban. Kayak fotonya tadi ada chatnya, itu silakan di print. Itu sebagai alat bukti kita untuk melaporkan walaupun itu pelakunya anak-anak. Nanti ya diproses melalui sistem peradilan pidana anak juga. Nanti kalau seandainya di bawah umur, misalnya kalau di anak itu di bawah 12 sampai 18 tahun itu masih kategori anak. Tapi kalau udah di atas 18 tahun itu udah dikatakan udah dewasa di dalam tindak pidana. Oke, berarti pasalnya itu berlaku untuk semua usia. Iya, setiap orang. Oke. Ya. Saya mau tetap masih di Pak Zulkifli. Bagaimana nih pandangan Bapak tentang kasus yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini yang berkaitan dengan kejahatan cybercrime? Kan banyak nih Pak, banyak sekali kejahatan-kejahatan cybercrime yang ada di Indonesia. Gimana pendapat Bapak? Ya kalau pendapat saya soal kejahatan-kejahatan cybercrime di Indonesia ini ya sesuai yang saya katakan tadi ya benar-benar sangat banyak dan sangat sedikit yang ditangani. Kalau seperti ini terus berkelanjutan ya kita kasihan kepada generasi-generasi kita yang selanjutnya karena dia tidak bisa mendapatkan hak-hak seperti yang semestinya gitu. Seperti kayak dia harus mendapatkan hak untuk pendidikan yang sebenarnya pendidikan. Tetapi gara-gara ada kejahatan-kejahatan seperti ini, mungkin contohnya ya dia harus mendapatkan suatu alat komunikasi yang bisa dipelajari. Contoh orang IT misalnya, dia harus membuat suatu web
atau membuat suatu aplikasi, tetapi gara-gara adanya suatu larangan terhadap suatu kejahatan yang tidak boleh membuat sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan aturan, dia tidak bisa. Jadi kalau untuk ini harus dibatasi sebenarnya. Contoh dibatasi di sini, aturannya harus jelas. Apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Ini untuk ke depannya seperti itu. Oke, jadi berkenaan dengan pidana nih Bu. Saya mau ke Ibu Airin. Kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah dalam menangani kejahatan cybercrime ini? Oke. Kalau misalnya kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah, seharusnya pemerintah itu, ya kalau kita lihat sekarang ya, pemerintah sudah mulai menanggapi gitu, baik itu cyber internasional maupun nasional. Tapi ya legislatif dan eksekutif harus emang benar-benar bekerja sama, melihat bahwasannya permasalahan cyber ini tidak permasalahan yang gampang, tapi susah seperti itu. Dan harus mempekerjakan, kalau menurut saya tidak hanya S1, S2 saja, tapi orang yang benar-benar mempunyai kompetensi di bidang itu. Karena kalau S1, S2 itu kan gelar. Sedangkan orang yang mempunyai potensi atau dia belajarnya otodidak, bisa jadi dia mempunyai skill yang lebih daripada S1, S2. Bukan masalah menggampangkan atau tidak ya. Karena sejauh ini yang kita lihat, yang pernah meretas website luar negeri itu kan kadang-kadang anak SMA kayak gitu. Atau anak SMP. Yang kita tidak duga-duga kayak gitu, keahliannya itu ternyata dia dapat dari otodidak, seperti itu. Oke, kalau gitu saya penasaran nih kembali. Tadi Bapak katakan bahwasannya penegakan hukumnya itu masih lemah, gitu kan? Kira-kira apa hambatannya itu? Apa yang membuat penegakan hukum itu bisa lemah, Pak? Iya, kalau soal penegakan hukumnya kenapa lemah, ya sesuai yang saya katakan tadi ya, bahwa untuk mencari pelakunya ini sangat sulit karena pelakunya ini orang yang ahli bagian IT, sedangkan kita masih sedikit, masih kurang ahli-ahli IT. Dan oke, banyak SDM IT, nggak masalah kalau seandainya ada banyak SDM IT, tetapi untuk mencarinya ini, untuk mencari pelakunya yang kita tidak tahu ada di mana, menggunakan komputer apa, elektronik apa, atau handphone apa, dan di mana lokasinya kita tidak tahu. Di sini sangat sulit karena ini harus bertahap-tahap. Apakah seperti mendistribusikan, dia ini dapat dari mana, si A ini dapat dari mana lagi, dan mencari dari mana ini sumber dari kejahatannya ini gitu. Untuk mencari pelakunya ini yang paling sulit gitu. Makanya kenapa tidak bisa ditangani dengan baik ya, karena pelakunya ini seperti Buniyani tadi. Buniyani ini bukan dia sebenarnya yang memvideokan, dia cuma menyebarluaskan gitu, menyebarluaskan. Dan siapa yang membuat video kita tidak tahu gitu, siapa yang membuat video, terus apa tujuannya untuk menyebarkan gitu, siapa yang memotong video tersebut. Di sini untuk mencari pelakunya ini sangat sulit gitu. Sedikit menambahkan boleh? Jadi kalau misalnya sebenarnya untuk penanganan, kalau masih tingkat lokalnya itu bisa, karena kan kita punya GPS dan ada software ya. Nah, software untuk pencari orang kayak gitu. Nah, sepanjang yang namanya yang namanya alat elektroniknya itu ada namanya IMEI, kode IMEI di belakangnya itu tidak diinstal ulang itu dan masih hidup ya, walaupun dia sudah ganti nomor dan lain sebagainya, itu sebenarnya mungkin bisa dicari pakai aplikasi. Karena kita setiap handphone kan ada GPS-nya. Kalau yang handphone canggih sekarang kan ada GPS-nya. Nah, tapi kalau dia sudah di luar kota atau di luar negeri itu yang susah kayak gitu. Itu aja saya tambahin. Karena kalau misalnya di luar negeri atau di luar kota, dia akan terkendala dengan biaya nantinya. Seperti itu. Oke. Ya mungkin ada bisa tambahin lagi? Boleh, silakan. Boleh. Pak. Contoh yang simpelnya saja ya. Contoh ibu mempunyai sebuah Facebook. Tiba-tiba saya memasuki Facebook ibu tanpa izin. Terus saya membuat suatu chat atau memasukkan video atau foto ke dalam tersebut. Tiba-tiba saya pergi meninggalkan akun ibu itu. Dan ibu tidak tahu siapa yang memasuki akun ibu tersebut. Di sini untuk mencari pelakunya ini siapa? Dia tanpa menghilangkan jejak. Di sini sangat sulit. Orang tahunya ibu yang memasukkan, ibu yang membuat status atau video atau seperti apa. Tetapi saya yang melakukan. Tapi untuk mencari saya, di mana posisi saya, pakai apa saya melakukan, dia kan harus terbukti juga gitu.
alat buktinya apa gitu untuk menentukan saya gitu. Toh saya menggunakan pakai komputer juga memasuki akun ibu. Itu contoh simpelnya saja. Tetapi ya untuk mencari yang memasuki akun tersebut itu sangat sulit. Tidak semudah seperti kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional mungkin membunuh orang ditikam pakai pisau, ada sidik jarinya, ada meninggalkan jejak seperti mungkin jejak kakinya dan lain-lain misalnya. Ini bisa gitu. Tetapi kalau untuk yang kejahatan seperti ini jejak-jejak yang sangat sulit untuk ditemukan karena pelakunya ini kita tidak tahu dan dia menggunakan canggih alat yang benar-benar canggih untuk masuki akun kita. Itu contoh simpelnya saja. Oke, baik. Untuk mengantisipasi cybercrime, perlu peran pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sarana informasi dan teknologi elektronik dengan sebaik mungkin, agar terhindar dari pelaku kejahatan yang kita tidak tahu di mana pelaku berada. Dan apa yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap diri kita tanpa kita sadari. Dan demikian juga dengan kita, sebaiknya memilah-milah informasi yang nantinya akan menimbulkan keributan di sosial media. Sebaiknya menahan diri untuk tidak share berita-berita hoax. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Airin dan Bapak Zulkifli yang sudah hadir di Prodi Talk. Ya, pemirsa, semoga dengan perbincangan tadi dapat menambah pengetahuan kita dalam memahami kejahatan cybercrime. Dan jangan lupa tetap saksikan Prodi Talk episode mendatang dengan pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan isu-isu yang sangat hangat dan menarik untuk kita ikuti tentunya. Saya Lydia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa.